Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Dengan berat hati, Ray melangkahkan kakinya menuju keluar gedung hotel berbintang. Di acara pesta pernikahan Joe dan Alexi yang sedang digelar dengan sangat megah dan meriah. Vicky juga ikut menyusul Rena dan keluar tanpa pamit. Luka dalam hatinya begitu menganga sakit yang teramat ketika melihat sang pujaan hati telah bersanding dengan lelaki lain. Ray, tunggu! Dengan sekuat tenaga Vicky mengejar Ray walau pada akhirnya nafas Vicky terasa akan berhenti dengan debar yang semakin kencang. Vicky menarik lengan si jangkung itu. Udah gue bilang, gak usah datang juga. Ngotot banget sih. Ray hanya tersenyum masa memandang wajah Vicky. Ini urusan gue. Senyum sinis itu kembali terukir di bibir Reina. Tiba-tiba Vicky mendorong tubuh Ray sampai mepet ke tembok. Kini posisi Ray sudah terpojok di dinding. Ia tidak bisa melakukan apapun, karena tubuhnya terasa terhimpit oleh tubuh Vicky dan juga tembok hotel itu. Sorry bro. Vicky melepaskan cengkeramannya. Gue cuma mau lu gak sakit hati, lu gak kecewa, lu gak... Tanpa lu jelasin alasannya gue udah ngerti Vicky. Thanks ya. Ray memotong ucapan Vicky, kemudian ia memeluk erat sahabatnya. Ray tahu, Vicky berbuat seperti itu karena ia tidak mau kalau sahabatnya sampai sakit hati saat melihat kekasihnya bersanding dengan lelaki lain. Sementara di tempat lain ada Joe yang sebenarnya sudah tak kuat dengan keadaan ini. Keadaan di mana ia diharuskan tersenyum, walau hatinya bagai teriris sembilu. Tuhan, akankah aku kuat menjalani semua ini? Pesta terus berlangsung hingga waktu malam tiba. Hai bro, akhirnya lo nikah juga. Jadi gadis ini yang bisa menaklukkan hati lo, Lex. Ujar teman Alexi yang sesama dokter. Selamat ya Lex, Joe. Sekarang kalian telah resmi menjadi suami istri. Ucap Emilia yang datang bersama rombongan dokter. Sepasang pengantin baru ini tampak tersenyum mendengar gurauan dan doa dari rekan dokter. Akhirnya prosesi pernikahan telah usai. Orang tua Alexi beserta keluarga yang lain pun telah pulang. Sedangkan Alexi ikut ke rumah Jovanka. Atas kesepakatan bersama, selama 1 minggu Alexi tinggal di rumah Jo. Mereka pun pulang dengan tunggangan mobil mewah yang melesat ke kediaman Jovanka. Pintu gerbang dibuka oleh security, dan mobil mewah itu pun kini terparkir anggun di depan rumah Jovanka. Hari sudah larut malam. Orang tua Jovanka pun telah tertidur. Sedangkan Jo tengah dihinggapi perasaan yang entah apa. Gimana kalau Alex minta haknya? Sedangkan rasa cintaku hanya untuk Ray. Aku gak sanggup. Jo telah selesai membersihkan diri. Sedangkan dari arah kamar mandi terlihat Alexi yang tengah mengusah rambut basahnya dengan handuk. Ia berjalan mendekati Jovanka yang sudah ada di tepi ranjang. Hati Jovanka berdebar ketika Alexi duduk tepat di sampingnya. Dan hanya menyisakan jarak beberapa inci saja. Om Alex mau ngapain? Apakah hal itu selayaknya suami istri? No, enggak. Aku gak mau, gak akan pernah terjadi. Jovanka menggelengkan kepalanya. Kamu kenapa, Jo? Enggak, Om. Jo masih tertunduk sambil menggeleng. Emang aku mau ngapain? Ujar Alexi sambil menggerakkan wajah Jovanka ke arah wajahnya. Kini mereka saling tatap. Mata indah Jo tampak berkaca-kaca. Tenang Jo, aku tidak akan pernah memaksa sampai kamu sendiri yang ikhlas memberikannya untukku. Alexi menatap tajam Jovanka. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan udara yang bertambah dingin menyentuh tubuh. Alexi bangkit membawa satu bantal dan berjalan menuju sofa panjang yang ada di dalam kamar. Om Alex mau kemana? Tanya Jo ketika melihat Alex bangkit dari ranjang itu.
Aku mau tidur di sofa aja. Tidurlah, jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu kok. Ucap Alex sambil mengusap lembut kepala Jovanka. Jo hanya memandang dari atas ranjang ketika Alexi melenggang. Bahkan sampai membaringkan tubuhnya di sofa itu. Ada rasa sedih pada diri Jovanka. Tapi harus bagaimana lagi? Hati Jovanka saja masih terikat dengan Ray. Setelah memastikan Alexi telah tertidur, Jo bangkit dan mengambil selimut yang ada di dalam lemari bajunya. Ia menutup tubuh laki-laki yang kini menjadi suaminya. Maafkan Jo, Om. Dan berlalu pergi menaiki ranjang. Jo mematikan lampu kamar dan bergegas untuk tidur. Sialnya netra sendu itu masih terjaga. Miring ke kiri dan ke kanan tidak dapat berarti apapun. Netranya masih saja terjaga. Angannya melayang entah kemana. Ray, adek kamu yang ada di sini, di atas ranjang ini, dia jadi suamiku sekarang. Betapa bahagianya hatiku dapat memelukmu malam ini. Air mata itu jatuh di pipi Jovanka ketika ia memejamkan mata. Setelah angan yang bergelayut dalam pikiran yang ia tepis. Sang surya telah masuk ke dalam kamar pengantin baru. Alexi membuka jendela kamar. Ia sudah rapi, memakai celana panjang dengan baju kemeja. Jo, bangun Jo. Jo hanya menggeliat lalu tertidur lagi. Jo. Netra sendu itu langsung membulat ketika ia merasakan ada sentuhan lengan dan suara seorang lelaki yang kini membangunkannya. Om Alex, mau ngapain? Alexi tersenyum melihat ekspresi Jovanka, wanita muda yang kini sudah sah menjadi istrinya. Aku mau suruh kamu mandi. Lihat, udah jam berapa? Ucapnya sambil mengacak rambut Jovanka. Netra Jo membulat tatkala melihat jam yang tertempel di dinding telah menunjukkan pukul 7 pagi. Ya Tuhan, aku lupa hari ini mau persiapin berkas untuk keperluan kampus. Ya udah, mandi dulu sana. Aku ke meja makan sekarang ya. Alexi membalikkan badan. Om. Alexi menoleh dan memandang wajah cantik itu. Jangan bilang papa mama ya kalau kita nggak tidur seranjang. Alex dibuat tersenyum mendengar permintaan istri ABG-nya itu. Iya, tenang aja. Alex melanjutkan perjalanannya menuju keluar kamar. Menuruni anak tangga dan berjalan ke ruang makan. Di sana sudah ada papa dan mamanya Jovanka yang kini sudah menjadi mertuanya. Senyum ramah itu terukir dari bibir mereka. Lex, kok sendirian? Kemana Jo-nya? Ada mah, lagi mandi. Senyum-senyum jahil pun terukir pada bibir bertuanya. Ya udah, mari makan dulu. Alexi mengangguk dan mengambil nasi, sayur, dan lauk yang telah terhidang di atas meja yang cukup besar. Alexi pun mulai menyuapkan dan mulai menikmati sarapan pagi di rumah mertuanya. Emang kalian tidur jam berapa? Joko sampai kesiangan bangun paginya? Alexi tersedak mendengar pertanyaan dari mama mertuanya itu. Mama ini. Alexi segera meminum air untuk meredakan tenggorokan yang batuk karena tersedak tadi. Wajahnya pun memerah karena mendengar celotehan pagi hari dari mama mertuanya. Aneh mereka tahu kalau aku belum menyentuh sama sekali putri mereka. Tidak berselang lama Jovanka pun turun melewati anak tangga dan ikut bergabung dengan suami dan kedua orang tuanya. Pagi semua. Sapa Jo dan langsung duduk di samping Alexi. Jo, ngapain aja sih? Masa suamimu yang bangun lebih awal? Jo semalam... Entah apa yang mau dikatakan oleh Jovanka. Sehingga orang tuanya tersenyum gemas mendengar ungkapan putrinya yang seperti malu untuk menjawab pertanyaan itu. Udah mah, wajar mereka kan pengantin baru. Lengan Bapak Jovanka menyenggol mamanya. Ayo. Makanya dilanjut ya.
Di lain tempat ada Ray yang telah bersiap berangkat ke Jakarta. Ia sudah memesan tiket kereta api sebagai alat transportasi. Semua pakaian sudah masuk ke ransel miliknya. Gue bakal kangen sama lu, Ray. Vicky memeluk Reynan. Lebay, nanti juga lu ke Jakarta. Ray menoyor kepala Vicky. Oh iya ya, gue lupa. Gue boleh ya ngekos di rumah lu? Usah, yang ada adik gue terancam kalau ada lu. Ya elah, kok terancam? Yang ada juga gue belai dengan penuh kasih sayang, Ray. Nah itu, habis itu adik gue perutnya buncit. Idi, amit-amit, kagak segitunya kali. Gue juga mau tunggu halalin dulu. Emang adik gue mau sama lu? Sialan lu. Vicky menepuk pundak Ray dengan kencang. Dan mereka pun tertawa bersama. Akhirnya Ray pun berangkat ke stasiun kereta api yang diantar oleh Vicky. Tunggu gue di Jakarta, Ray. Agak gue tunggu juga lu bakal muncul di Jakarta. Vicky hanya terkekeh mendengar itu. Akhirnya kereta pun telah tiba. Ray menggendong ransel dan segera memasuki gerbong kereta api dan mencari tempat duduknya. Sesuai dengan nomor tiket yang ia dapat. Kereta api pun melaju. Tubuh Vicky pun terlihat semakin mengecil lalu menghilang. Selamat tinggal Bandung. Kota penuh kenangan dan akan selalu membekas dalam hati. Membuka bungkus roti O yang ia beli sebelum berangkat di stasiun Bandung. Entah sengaja atau tidak, bibir Ray melengkung indah. Seutas senyum kini menghiasi bibir Ray dalam gerbong kereta api itu. Jo, gue ingat sama lo ketika membuka roti O ini. Tapi dengan sekejap ia menepis semua kenangan yang melintas di pikirannya. Enggak. Jo sekarang udah jadi istri orang. Tiba-tiba HP-nya bergetar. Ray merogoh handphonenya yang terdapat di dalam saku celana dan segera membuka pesan. Ternyata itu dari Reina, adik kembarnya. Bang, udah berangkat belum? Udah, paling 1 jam lagi sampai di stasiun Jakarta. Oke, Nana tunggu. 1 jam lagi Nana berangkat ke stasiun buat jemput abang. Layar berubah menjadi gambar wajah Jovanka ketika telepon terputus. Sejenak Ray memandang bahkan menyentuh pelan wajah yang ada di dalam handphone itu. Ya Tuhan, kenapa aku masih seperti ini? Dengan cepat Ray mengganti wallpapernya dengan gambar mobil miliknya. Abang! Suara kencang beserta pelukan hangat dari sang adik. Malu nak, dilihatin banyak orang. Biarin, paling mereka anggap kita sepasang kekasih. Jawab Reina yang masih memeluk Reina, kakak yang ia rindukan. Itu yang bikin abang susah dapat pacar, nak. Kemudian Reina melepaskan pelukan itu. Kan ada princess yang suka sama abang. Abang aja yang terlalu pemilih. Coba abang pandang princess. Kurang apa dia? Cantik, badannya tinggi, kayak model lagi. Sesuai lah ibunya ngasih nama buat dia. Ray menatap datar setelah mendengarkan segala ucapan dari adik kembarnya itu. Yang menurutnya seperti bualan yang tak berarti. Karena hatinya masih terikat pada Jovanka. Udah. Apanya? Promosiin temenmu. Ih, abang. Lengan Rena menyenggol Rena. Ayo pulang, mama udah masak masakan kesukaan abang. Gak bawain. Bawain apa? Ranselnya abang. Bawa aja sendiri. Rena melangkahkan kaki meninggalkan Rena. Nak, tunggu nak. Mereka pun menaiki mobil sport warna hitam milik Rena. Pakai mobil abang gak minta izin. Ya elah, mobil Nana lagi di bengkel bang. Siapa tahu abang kangen sama mobil abang. Makanya Nana bawa mobil ini. Alasan. Reina pun tersenyum. Mobil melesat cepat menuju rumah megah di pusat kota. Perjalanan macet yang disertai bunyi klakson motor dan mobil menjadi sambutan selamat datang dari kota itu untuk Reina.
Hingga akhirnya mobil hitam itu sudah terparkir di halaman rumah mereka. Ray dan Nana membuka handle pintu mobil. Pintu rumah pun terbuka. Terlihatlah wanita parubaya yang masih cantik di depan netter mereka. Ray? Wanita parubaya itu berlari dan memeluk putra yang ia rindukan. Kamu baik-baik aja kan sayang? Ray mengangguk. Ray baik-baik aja Mam. Kemudian Ray mencium kening sang mama. Kalau Bang Ray udah pulang, Nana pasti disisihin deh. Keluh Riana yang berada di sisi mereka. Apaan sih kamu? Sini. Ray menarik lengan adiknya dan kini mereka bertiga berpelukan dalam satu dekapan laki-laki jangkung itu. Tampak sudah kerinduan mereka bertiga untuk berkumpul. Padahal waktu lalu pemandangan seperti ini sangat sering terlihat. Terutama ketika mama dan papanya pulang dari kantor. Ray dan Nana berlari saling mendahului untuk mendapat dekapan hangat dari kedua orang tuanya. Kini Ray lah yang dapat mendekap mama dan adik itu. Ayo masuk, mama sudah menyiapkan menu makanan favorit kalian berdua. Ujar sang mama mengajak putra dan putrinya masuk ke dalam rumah. Mereka pun melenggang memasuki rumah mewah itu. Pintu pun terdorong masuk. Langkah kaki sang mama mengarah ke ruang makan, yang disertai dengan langkah kaki dari dua anak kembar yang telah tumbuh menjadi dewasa. Banyak sekali menu makanan beserta minuman yang bermacam-macam telah tersaji di atas meja, dan mereka mulai menikmati makan siang yang hangat bersama canda tawa dari ketiganya. Ray melangkahkan kaki, masuk ke dalam kamarnya setelah selesai makan. Ia mendorong pintu dan merebahkan tubuh jangkungnya di atas ranjang besar. Nyaman. Bola matanya memutar ke segala arah. Semuanya masih tampak sama. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Semua barang masih terletak di depan yang semula. Akhirnya gue balik lagi ke rumah ini. Matanya terpejam. Mungkin lantaran capek di perjalanan atau bahkan karena masalah cinta yang berakhir tanpa hati tak menginginkan. Ya, apakah cinta itu akan kembali? Apakah hatinya yang sunyi dapat kembali berseri? Banyak sekali pertanyaan yang bergelayut dalam diri Reina. Hingga akhirnya ia tertidur siang itu. Di sisi lain ada Jovanka yang sudah mengurus berkas untuk kampus. Ia bahkan sudah diterima di salah satu kampus di kota Bandung. Sesuai dengan keinginannya, ia masuk di jurusan kedokteran. Apa aku ke kosan Ray ya? Tapi apa pantas? Aku kan sekarang udah jadi istri orang. Tapi aku penasaran, kenapa Ray ninggalin aku? Semua pertanyaan itu bergelayut dalam hati Jovanka. Akhirnya, Jo memutuskan untuk mendatangi kos Reina. Ia melesat menggunakan mobil ke kos Reina. Dan tak berselang lama, Jo telah sampai di halaman kos itu. Kok sepi? Ucap Jovanka yang masih di dalam mobil. Kemudian Jo membuka handle pintu mobilnya. Langkah kakinya menuruni mobil itu. Dan ia mendekati kamar Reina. Kok digembok sih pintunya? Pintu kamar sebelah terbuka. Siapa lagi kalau bukan Vicky yang nongol di balik pintu itu? Kok Jovanka? Mata Vicky membulat melihat Jovanka berada di depan kamar Reina dan sahabatnya. Kakak mau apa? Aku mau ketemu sama Ray, Vic. Raynya kemana? Kok pintunya digembok sih? Tanya Jo dengan malu-malu. Mungkin karena ia merasa sudah menjadi istri orang lain. Ray sudah berangkat, Kak. Kemana? Dia sudah balik ke rumahnya di Jakarta. What? Tiba-tiba netra Jo mulai berkaca-kaca. Vic, boleh ngomong sebentar nggak? Boleh. Duduk di kursi depan aja yuk, Kak. Vicky berjalan ke teras depan yang diikuti oleh Jovanka. Mereka duduk di kursi yang tersedia untuk tamu. Keadaannya tampak tegang ketika Jovanka melemparkan beberapa pertanyaan pada Vicky tentang Reina.
Fik, pasti kamu tahu rumah Ray di Jakarta kan? Tanpa basa-basi Jo langsung bertanya. Enggak kak, mana saya tahu. Saya kan belum pernah main ke rumahnya. Jangan bohong. Ngapain saya bohong sih? Untungnya buat saya apa? Beberapa kali aku telepon Ray, Fik. Kenapa nomornya gak aktif-aktif sih? Kamu tahu nomor baru Reynan? Vicky menggeleng. Dasar bodoh. Vicky kan temannya Reynan. Mana mau dia mau cerita tentang sahabatnya pada aku. Akhirnya Jo memilih untuk menemui sahabatnya, Salsa. Kebetulan besok Salsa juga akan berangkat ke Jakarta untuk berkuliah di sana. Ya udah, makasih ya Fik. Aku permisi. Iya, hati-hati kak. Kembali Jo melesat menggunakan mobilnya menuju ke kediaman rumah Salsa. Waktu baru menunjukkan pukul 2 siang. Dengan agak terburu-buru ia mengemudikan mobilnya dengan cukup kencang. Jo memencet bel rumah Salsa. Pintu rumah pun terbuka. Dan ada asisten rumah tangganya di sana. Non Jovanka, mari masuk non. Ajak asisten rumah itu. Ia sudah mengenal Jovanka. Tak ayal asisten rumah tangga itu langsung menyuruh Jovanka masuk ke dalam rumah. Salsanya ada, Bi. Om sama Tante pada kemana? Tanya Jo ketika melihat keadaan rumah yang sepi. Ada di atas lagi beres-beres baju, Non. Kalau Tuan sama Nyonya masih di luar rumah. Oh. Kemudian Jo diantarkan menuju ke kamar Salsa yang berada di lantai 2. Sa, panggil Jo yang disertai dengan ketukan pada pintu kamarnya. Masuk aja. Pintu itu pun didorong dan Jo masuk ke dalam kamar itu. Netranya melihat baju-baju yang berserakan di atas ranjang. Salsa terlihat sedang mengemas baju yang berserakan itu satu persatu. Salsa mendongak. Ada pengantin baru. Apaan sih? Cerita dong, malam pertama tuh kayak gimana? Ciuman, pelukan, atau gimana? Gak ngapa-ngapain. What? Kok bisa sih? Katanya kalau udah nikah bebas mau ngapain aja. Kok kamu malah gak ngapa-ngapain? Pernikahan gue aja terpaksa karena perjodohan. Tapi dokter Alex, apa dia gak menuntut untuk minta haknya? Jo menggeleng. Masa sih? Kok om dokter gak minta haknya ya? Salsa masih penasaran dan terus bertanya tanpa mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Jo dan Salsa masih mengobrol. Sampai tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 4 sore. Dan tiba-tiba gawainya bergetar. Jo mengambil gawainya di dalam tas. Ia menyentuh dan membaca pesan yang masuk. Om Alex. Netra Jo membulat melihat nama yang tertera pada layar gawai miliknya. Jo, kamu masih di kampus? Kok belum pulang? Jo lagi di rumah Salsa, Om. Besok Salsa mau berangkat ke Jakarta. Jadi Jo mau habisin waktu dulu sama dia. Oke, hati-hati ya. Hubungin aja kalau ada perlu. Jo melihat jam di pergelangan tangannya. Ternyata waktu telah menunjukkan pukul 4:30 sore. Dan akhirnya Jo memutuskan untuk pulang ke rumah. Sa, aku balik ya. Aku bakal kangen banget sama kamu. Jo memeluk dan menumpahkan air matanya. Sama Jo, aku juga bakalan kangen sama kamu. Kamu sahabat terbaikku. Mereka berpelukan sambil mencurahkan perasaan satu sama lain yang merasa kehilangan. Dari mana saja kamu, Jo? Baru saja Jo membuka pintu rumah, ia sudah mendapatkan pertanyaan dari sang mama. Jo habis kuliah, Mah. Dari pagi sampai jam segini? Ucap mamanya sambil melihat ke arah pergelangan tangannya untuk melihat jam. Habis dari kampus, Jo ke rumah Salsa dulu, Mah. Jangan bohong kamu. Terdengar suara keributan.
Alexi pun keluar dari dalam kamarnya. Ada apa sih, Ma? Kok teriak-teriak sih ngomongnya? Ucap papanya yang duluan menghampiri Jovanka dan sang mama. Ini anak kamu jam segini baru pulang. Ya memangnya kenapa, Ma? Sekarang Jo itu udah punya suami, Pak. Mestinya dia belajar menjadi seorang istri. Dia harus melayani suaminya ketika pulang kerja. Masa suami pulang kerja istrinya malah lagi di rumah sahabatnya sih? Jo udah kasih tahu Alex kok, Ma. Pak. Tiba-tiba Alex ikut menimpali. Alex rasa Jo udah cukup baik kok. Ia memberitahukan keberadaannya pada Alex. Lagian wajar saja, Ma. Jo mungkin lagi perpisahan sama teman dekatnya karena mereka nanti akan berpisah jarak. Tuh, suaminya aja gak masalah. Sudah Jo, kamu makan ajak suamimu juga ya. Kasihan, dia sudah nungguin kamu untuk makan bersamamu. Om Alex nungguin aku hanya untuk dapat makan bareng. Maksudnya apa? Baik, Pak. Ayo kita makan, Om. Jo, biasain jangan panggil Om sama suami kamu. Ujar sang mama. Aduh, ribet bener sih hidupku. Bersambung